Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Terus kita lanjutkan pemikiran kita tentang Israel dalam perantauan menuju ke tanah perjanjian. Di dalam Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai ayat 13 demikian firman Tuhan. Bilangan pasal 20. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya padaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudaraku yang kekasih, yang berikutnya adalah di dalam Ulangan pasal 34 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yaitu ke atas puncak Pisga yang di tantangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yudea sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di situ di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam segala hal perbuatan, kekuasaan, dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita membicarakan bagaimana Musa hanya sampai Nebo, lalu Yosua yang kemudian memimpin orang Israel untuk menuju ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan. Peristiwa ini bermula di Meribah. Ketika itu orang-orang Israel sudah kehabisan lagi minuman, lalu ribut lagi. Ingat, keluh kesah, bersungut-sungut itu selalu jadi warna mereka, entah habis-habisnya. Bahkan mereka bisa mengatakan, kau bawa kami ke tempat kematian ini, mau apa? Mendingan kami di Mesir, ngapain kemari? Padahal tidak ada pernah Mesir sedikit pun lebih baik dari situasi mereka saat itu. Tidak ada di Mesir mereka mendapatkan mana.
yang Tuhan berikan dan mereka tinggal memungutnya. Untuk makan di Mesir mereka menjadi pekerja rodi, kerja paksa, dicambuk, dihina. Tetapi heran, dasar degil, bebal. Lalu mereka menganggap dirinya lebih baik di Mesir daripada di padang gurun di dalam pimpinan Musa. Di mana apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lagi-lagi 10 tulah. Tak pernah mereka bisa ingat. Lagi-lagi menyeberang laut. Sudah lupa rupanya dari otak mereka. Bahkan yang ada di depan mata, mana yang diberikan Tuhan pun tak lagi masuk dalam hitungan mereka. Mereka hanya tahu kapan butuh, tidak ada sungut-sungut itu saja. Ingat selalu seperti yang saya katakan saudara-saudaraku. Itu seringkali menjadi gaya hidup kita. Hanya tahu bersungut-sungut, teriak-teriak. Tuhan minta ini, Tuhan minta itu. Hampir tak punya waktu untuk berkata, syukur Tuhan engkau mati bagiku. Sekarang ini hidupku, pakailah seturut kehendakmu. Di berbagai tempat, di kehidupan, bergereja. Kita juga dikumandangkan hanya kepada kecengengan iman tanpa memahami kebesaran kesungguhan Tuhan yang luar biasa itu. Ironis, tapi itulah kenyataannya. Makin hari, makin sulit menemukan kesejatian iman di kolong langit ini. Kita harus berdoa, saudaraku. Supaya jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan lagi, bukan? Nah sekarang kita akan melihat bagaimana keseriusan Tuhan pula. Di Meriba, Musa disuruh oleh Tuhan dan Harun, ayo sana ngomong sama batu. Kasih tahu depan Israel, kamu ngomong, batu keluarkan air, maka air akan keluar. Supaya mereka tahu siapa aku Tuhan. Saudara-saudara, kemudian Musa memanggil orang Israel. Kecengkelan Musa sudah diubun-ubun. Maka berteriaklah Musa dan berkata, hai orang durhaka. Itu ya. Dari nada itu dengan segera kita bisa melihat betapa jengkelnya Musa, betapa keselnya Musa, betapa marahnya Musa terhadap perilaku dan ketidakpuasan orang Israel yang hanya taunya berkeluh kesah dan ribut melulu. Betapa Musa kemudian melihat mereka ini tidak pernah mau belajar. Sehingga Musa mengatakan, orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nih lihat. Dalam amarah itu, Musa memukul bukit batu itu 2 kali. Padahal Tuhan suruh dia bicara pada batu itu. Katakan di depan mereka kepada bukit itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit itu bagi mereka dan memberi minum umat serta ternaknya. Tetapi kemudian Musa ambil tongkat pukul 2 kali. Saudara, air keluar. Orang Israel makan minum, yes mereka minum, mereka dan ternak-ternaknya. Wah mereka puas dan dahaga. Tetapi apa yang terjadi dengan Musa dan Harun? Khusus kepada Musa yang memukulkan tongkat dan Tuhan menyatakan kemarahan. Engkau tidak akan pernah sampai ke tanah perjanjian. Engkau tidak akan pernah menginjakkan kakimu ke tanah perjanjian itu. Saudara-saudara, ia dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan melanggar kekudusan Tuhan. Kekudusan apa yang dilanggar? Karena Musa melebihi apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan suruh dia ngomong, dia pukul. Loh, Musa kan orang yang baik luar biasa loh. Dia akan bela Israel. Dia akan ada di Mesir. Sampai-sampai masa depannya dipertaruhkan untuk bela Israel. Dia lari dah. Di pengungsian sana 40 tahun. Lalu Tuhan suruh dia balik lagi pimpin Israel. Padahal dia gak mau. Tapi Tuhan dalam tanda petik memaksa dia untuk pergi. Sekarang dia pimpin Israel. Hanya kesalahan segitu aja kok ya dimarahin. Kok Tuhan kelewatan? Kan itu yang bisa kita lihat. Salah. Tuhan seriously sekali. Tuhan mau Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Musa tidak pernah berjasa apapun kepada Tuhan. Sehingga Tuhan harus berterima kasih kepada Musa. Tapi Musa yang harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena Musa dipakai Tuhan hidupnya untuk melayani Tuhan. Musa dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Sehingga Musa punya kesempatan dalam hidupnya menjadi pelayan Tuhan. Membawa orang Israel itu keluar dari Mesir menuju tanah perbudakan. Betul bangsa itu bangsa yang bebal. Betul Musa marah. Tapi tidak ada alasan cukup untuk melebihi apa yang Allah perintahkan. Suruh ngomong yang ngomong, bukan pukul. Tetapi dia pukul karena kejengkelan yang luar biasa. Maka Tuhan berkata, engkau menghina kekudusanku di depan mereka. Saudara-saudaraku, melebihi perintah Allah. Maka dikatakan kita tidak boleh menambahi dan mengurangi isi Alkitab.
Dosa itu yang dimaksud dosa adalah tidak tepat pada sasaran. Kalau kita melepas satu anak panah harus kena pada titiknya, titik tepat. Meleset sedikit dari titik pun kalau lomba panah masih dapat nilai. Dosa tidak. Perhatikan, dalam lomba panah mungkin masih ada nilai. Tetapi dalam prinsip kebenaran tidak. Jadi mesti tepat. Tepat yang diperintahkan Tuhan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, yang sekarang ini banyak orang melebih-lebih dan mengurang-urangi. Ada orang berani ngomong, ya, bahwa saya adalah hamba Tuhan paling benar, paling hebat. Mengatakan diri paling benar pun sudah tidak benar. Kok bisa ya? Tapi itulah kenyataan. Ya, ironis. Ya. Semakin banyak orang bicara Alkitab dalam ketidakpengertiannya akan Alkitab. Mestinya orang belajar betul-betul untuk mengerti Alkitab. Ini prinsip penting. Kita mesti mengerti kebenaran dengan utuh. Bagaimana mau bicara tentang Tuhan kalau tidak belajar baik-baik? Lalu bagaimana bisa ngajar kalau tidak belajar? Itu kan kacau setengah mati. Ya, banyak orang berdalih, oh ini karunia pengajaran, dia memang kurang Pak. Tak ada itu. Semua orang harus ngerti Alkitab. Mengajar karunia itu adalah kemampuan mengajarnya ekstra. Tapi pengertian akan Alkitab semua orang harus punya. Bagaimana kau tahu Tuhan kalau kau tidak ngerti Alkitab firman-Nya itu? Omong kosong kan. Itu penipuan dan pelarian dari tanggung jawab yang seharusnya. Hati-hati. Maka Musa dituntut oleh Tuhan. Jadi kita mesti belajar. Musa orang yang luar biasa, yang baik, yang hebat, yang dipakai luar biasa. Dikatakan sesudah dia tidak ada lagi nabi kayak dia. Ya, memang tidak ada. Yang memimpin orang hebat keluar sampai 10 tula terjadi, belah laut. Nggak ada lagi. Itu pun mengajarkan kepada kita ada event yang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan tidak terulang. Jadi Anda tidak perlu mau menyeberang laut lalu pukul laut supaya lautnya terbelah dua lalu Anda jalan kaki. Seperti Musa begitu. Jangan. Ada Tuhan pimpin orang pada konteks. Bukan Tuhan tidak mampu mengulangi. Tuhan sangat mampu. Tapi itu bukan barang obralan yang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan sangat progresif di dalam menyatakan karya kerjanya yang luar biasa. Terus bergerak secara progresif. Nah ini kita mesti lihat. Jadi jangan main klaim-klaim sembarang saja. Apa yang ada di Alkitab supaya Anda bisa lakukan. Hati-hati. Ya. Karena Alkitab sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana sesuatu diberikan kepada tiap orang pada zamannya ada yang bisa dikerjakan. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik lagi bagian ini. Nah sekarang kita ngelihat Musa. Kalau dia nabi yang hebat yang luar biasa. Ya. Kenapa dia tidak sampai? Karena tadi itu. Ia melanggar kekudusan itu. Itu kasusnya. Maka Meriba di tempat di mana mereka berdebat. Meriba di mana kemudian akhirnya Musa yang disuruh ngomong sama bukit batu. Dia pukul dan membuat Tuhan menjadi marah terhadap Musa. Sehingga Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Musa hanya tiba di mana? Di Gunung Nebo. Maka dalam kitab Ulangan kita melihat bagaimana kemudian pada waktu Musa naik ke atas Gunung Nebo. Ya, lalu dikatakan kepada Musa, engkau tidak akan menyeberang sana tapi engkau bisa melihat. Lalu Musa melihat semuanya. Lalu dikatakan matilah Musa di sana berumur 120 tahun. Dalam kesalahan Musa memang dihukum oleh Tuhan. Tetapi bagi saya tetap menjadi menarik nilai-nilai yang luar biasa. Karena waktu dalam kesalahan Musa dihukum, saya pikir-pikir lagi. Ya memang Musa dihukum satu bagian. Tetapi hukuman Tuhan pun sebetulnya tepat sekali untuk Musa. Toh Musa 120 tahun. Sudah tua. Musa sendiri yang ngomong dalam Mazmur 90 misalnya umur manusia itu paling banter 70 kan begitu. Walaupun dia berakhir mati 120 tetapi kemudian dia sendiri yang menubuatkan umur manusia itu berkisar hanya 70 itu. Artinya dalam usia itu 120 kan Musa sudah cukup tua. Sudah cukup tua tentu cukup sulit. Ya untuk masuk di dalam tanah perjanjian mengatur ini dan itu dan seterusnya. Belum lagi nanti akan menghadapi perang di Yeriko misalnya ya. Sehingga saya lihat Tuhan memang hukum muka, hukum. Tapi Tuhan juga mengasihi Musa, mengasihi. Jadi kita nggak bisa bilang karena Tuhan mengasihi lalu hukuman tidak ada. Atau karena Tuhan hukum lalu kasihnya tidak ada. No. Itu berjalan paralel. Cinta kasih Tuhan, kehormatan yang Tuhan berikan pada Musa tidak hilang. Walaupun Musa tidak sampai ke Israel, dia ke tanah perjanjian, dia melihat tanah perjanjian. Walaupun Musa tidak sampai ke tanah perjanjian, logis dalam hitungan umur dia sudah 120 tahun. Tetapi ketidaksampaian pun memang jadi konsekuensi penghukuman. Ini paradoksnya. Musa dihukum? Yes. Musa dikasih? Yes. Musa dihukum? Yes. Musa diberi penghormatan? Yes. Saya kagum sekali dengan Alkitab. Keadilan Allah berlangsung dengan cara luar biasa.
Ia menghukum Salomo, iya, dia sobek kerajaannya. Tapi Allah menepati janjinya, ya, dia pelihara kerajaan itu. Bingung ya, disobek kok dipelihara? Yes, makanya di selatan kerajaannya tetap Yehuda. Itu janji kepada Daud. Kerajaanmu kekal selama-lamanya. Lalu Yehuda kekal selama-lamanya. Di mana? Sekarang kan mana ada lagi kerajaan itu? Pada diri Yesus Kristus. Digenapi pada Yesus Kristus. Jadi janji Allah dinyatakan, dipelihara dan tidak berubah. Yes. Tapi hukuman atas kesalahan kita tetap jalan. Jadi jangan pikir kalau Allah janji, lalu seenak perut kita hidup. Enggak begitu. Ya. Dalam mensukseskan rencananya, Allah tidak tergantung pada kita. Dia bisa pakai batu untuk memuji dia. Dia bisa gerakkan apapun. Karena itu jangan sombong kalau dipakai Tuhan. Bersyukurlah. Tapi jangan seenak perutnya memutarbalikkan fakta untuk kepentingan diri. Apalagi memperkaya diri. Celakalah. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam bagian ini kita bisa belajar. Musa memang tidak sampai ke Israel. Ke tanah perjanjian. Musa melihat itu. Memang kalau kita pergi ke Israel, kita ke Gunung Nebo. Nebo itu sekarang ada di negara Yordania. Ya, tidak jauh lagi kita turun, ya terus turun ke bawah terus ya, ke bawah itu menuju perbatasan. Nah, itu nanti pertama sekali memang daerah itu memasuk Alen B dan daerah Yeriko dekat-dekat di situ. Nah, dari situ kita memang sudah bisa melihat. Sehingga secara geografis memang ketepatannya sangat luar biasa sekali. Ya, ada satu tempat yang diyakini tempat matinya Musa. Walaupun Alkitab kan bilang kuburnya tidak ditemukan. Tetapi tempat itu hanya diyakini menjadi satu seremonial bagi gereja. Ada gereja dibangun di situ. Ya, untuk memperingati itu. Dan kalau kita memandang memang kelihatan sih. Ya, karena terbuka begitu. Tampak, oh itu loh. Tanah Kanaan atau Israel sekarang ini. Jadi kelihatan sekali. Sehingga di dalam bagian itu Musa sudah melihat. Musa tiba. Menginjak, tidak. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi sudah Musa melihat, menyelesaikan semuanya, lalu dikatakan matilah Musa di sana. Umur 120 itu. Akhirnya titik di mana Musa sampai ke Gunung Nebo. Melihat. Karena memang itulah maksimal rupanya dalam daya tahan hidup Musa. Dan dia kemudian mati. Jadi saya pikir pemeliharaan Allah itu amat sangat luar biasa ya. Hebat sekali. Tapi Allah itu serius sekali. Maka please saudaraku jangan main-main. Ya, jangan biasakan telinga kita ini dengar khotbah-khotbah yang menina bobokkan, yang membuat kita terlena ya, cespleng seenak perutnya saja. Hati-hati, kebenaran adalah kebenaran. Maka kita melihat bagaimana kemudian Yosua ya, yang dikatakan sudah menerima tumpangan tangan dari Musa. Tapi jangan menerjemahkan ini sebagai mistis. Nah, ini seringkali jadi salah. Kalau di Shaolin itu kan kalau guru itu naruh tangannya ke muridnya, tenaga dalam bisa pindah kan begitu. Ini bukan begitu. Tuhan yang memberkati Yosua lewat tangan Musa. Sehingga regenerasi itu terjadi. Bukan tangan Musa mengalirkan kuasa kepada Yosua. Tidak ada apa-apanya tangan Musa. Tapi Yosua yang memang sudah dipilih Tuhan. Ya, maka dia dituntun dibimbing oleh Tuhan. Dan Musa menumpangkan tangannya sebagai pemimpin untuk meneruskan kepada orang berikutnya, yaitu Yosua. Tapi Yosua sudah memang penuh dengan roh kebijaksanaan dikatakan. Ya, Tuhan menuntun membimbing dia. Jadi jangan pikir ini nanti seperti kebanyakan orang sekarang. Wah, aku mau penuh Roh Kudus, lalu cari pendeta tumpang tangan supaya penuh Roh Kudus. Apa ini? Ya, Roh Kudus bisa bertindak, tidak perlu pendeta siapapun. Tetapi pendeta berkewajiban untuk melakukan pengajaran yang benar dan dengan iman menumpangkan tangan kepada regenerasi berikut. Tetapi Tuhan yang melengkapi, Roh Kudus yang kerja, bukan si pemimpinnya. Nah, karena itu kalau kemudian si pemimpin yang dikultuskan, tentu ini menjadi amat sangat salah luar biasa, bukan? Mana boleh mengkultuskan pemimpin? Dan pemimpin yang dikultuskan sudah jelas dia calon penyesat yang paling hebat. Itu harus dipahami dengan sungguh-sungguh. Itu harus dipahami dengan seutuhnya. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah di kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat bagaimana kemudian Musa ya, mati di Gunung Nebo, Yosua meneruskan perjalanan. Regenerasi terjadi di Gunung Nebo. Dan Nebo sudah terlihat. Pada hitungan sekarang seperti saya bilang tadi tinggal turun ya kira-kira 1 jam atau 2 jam begitu. Ya, sudah sampai di perbatasan. Ya, kita turun naik mobil begitu ya. Tapi Gunung Nebo posisi tinggi dan dia bisa melihat kepada Israel.
Ya, nah jadi ada kehormatan bagi Musa? Yes, karena toh Musa yang meregenerasi kepemimpinan, bukan? Luar biasa. Tapi ada hukuman bagi Musa? Yes, karena Musa bikin salah, melanggar kekudusan Allah. Jadi Nebo mempunyai pemaknaan yang sangat hebat karena tempat itu bukan saja menjadi tempat pekuburannya Musa. Sekalipun dikatakan tidak ada lagi yang tahu di mana kuburnya, begitu ya. Sehingga Musa di dalam ketuaan usia, sekalipun dikatakan dia belum hilang kekuatannya dan matanya belum kabur, itu berarti dengan mata belum kabur dia bisa melihat. Tetapi kematian yang menjelang dia membuat dia mati di Gunung Nebo. Dan Nebo menjadi tempat regenerasi kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Wow. Ini juga menjadi menarik. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, tiap nabi-nabi yang dipimpin dituntun oleh Tuhan, selalu mereka mempersiapkan generasi berikut. Jadi tidak ada nabi monopoli nabi sendirian. Ya, pemimpin-pemimpin Kristen sekarang kebanyakan mau jadi pemimpin sendirian. Ada nomor 2 yang bagus sedikit naik malah dihilangkan. Tidak boleh ada orang yang bisa jadi sama baiknya, apalagi lebih baik dari pemimpinnya. Padahal tiap pemimpin yang benar harusnya melahirkan regenerasi pemimpin yang baik lagi. Ya, sehingga Nebo menjadi pusat regenerasi kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Menjadi pembelajaran penting, tempat berakhirnya Musa dan melihat seluruh apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan genapi dan Tuhan tidak berdusta. Dan perjalanan Musa diteruskan oleh Yosua. Hebat ya. Jadi ingat, Tuhan menghukum? Yes. Tuhan mengasihi? Yes. Tidak ada kemudian yang diabaikan. Karena kasih dia tidak menghukum. Atau karena menghukum dia kehilangan kasih. No. Dua-dua itu berjalan. Paralel. Nah, itu yang disebut seringkali paradoks istilahnya. Dua hal bertolak belakang, tapi dua betul. Disinilah keadilan Allah dinyatakan. Kebenaran diungkapkan. Bagi kita biar belajar dalam hidup kita. Sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Jangan melebihi, jangan mengurangi apa yang Tuhan katakan. Ya, sebaliknya seperti orang Israel, jangan seperti itu. Kadang-kadang kita juga bikin jengkel lalu pendeta jadi marah. Pendeta menjadi berdosa karena umat memancing dan menjorokinnya ke dalam dosa. Ini kan salah besar. Harus hati-hati. Maka umat dan pendeta harus saling berjaga-jagaan. Saling bergandengan tangan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Sehingga jalan bersama untuk melayani Tuhan. Biarlah ini menjadi bagian yang menginspirasi kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Belajar dari perjalanan orang Israel. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih untuk tiap karya yang Tuhan kerjakan di hari-hari kami. Ajari kami. Hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau, berjalan pada jalan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya sungguh-sungguh hidup kami tertib dalam memahami kehendak-Mu. Sehingga kami tidak memutarbalikkan fakta kebenaran-Mu. Apalagi kami mengambilnya untuk keuntungan diri. Hamba-Mu Musa mempunyai argumentasi dalam kemarahannya. Tetapi Tuhan tetap marah kepada dia. Ajari kami supaya mengerti keseriusan Tuhan dalam tiap perintah-perintah firman-Mu. Terima kasih. Hanya kami juga berdoa supaya dalam hidup kami, kalau kami pemimpin mampu meregenerasi pemimpin yang baru. Dan kalau kami pemimpin yang baru mampu menerima dan meneruskan delegasi yang sudah kami terima. Sehingga kami jadi delegasi yang memuliakan Tuhan, yang melayani Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin.